Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle Database ya. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan subquery. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan jalankan Docker-nya. Kita akan buat new file seperti ini dan kita tutup sidebar-nya. Oke, jadi subquery adalah pernyataan select bersarang dalam pernyataan lain. Seperti pernyataan lainnya itu select, insert, update, delete itu bisa. Nah, biasanya kita bisa menggunakan subquery dimanapun kita menggunakan ekspresi. Nah, misalkan kita bisa di dalam where bisa, kemudian di dalam kolom juga bisa, kolom untuk select ya. Kemudian juga di dalam data sumber juga bisa. Nah, misalkan kita memiliki dua buah subquery ya, memiliki dua buah query. Subquery yang di dalam where kita coba yang pertama ya, yang paling umum dan paling sering digunakan. Nah, misalnya kita memiliki dua buah query, kita langsung ke contoh ya. Misalkan saya memiliki select, maka kita akan mengambil dari list price. Nah, ini kita akan ambil dari produk. Nah, dari sini ya. Ini kita jalankan Ctrl E. Nah, ini 886799. Nanti kita ini jadiin query kedua ya. Nah, kemudian kita memiliki query yang kedua yaitu select. Nah, ini mau kita ambil misalkan produk ID. Kemudian saya mau mengambil lagi produk name. Kemudian saya mau mengambil lagi list price. Nah, ini akan kita ambil dari produk. Nah, ini kita tambahkan where. Nah, ini kita akan gunakan list price sama dengan, nah kita akan gunakan yang tadi ya. Nah, ini kita copy, kita akan taruh ke sini. Oke, kita jalankan. Nah, sebenarnya cara seperti ini juga bisa ya. Tapi kita bisa menggunakan subquery untuk mendapatkan datanya. Nah, ini kita tinggal hapus ya. Kondisi ini kita hapus, kita gunakan kurung. Nah, yang ini kita tinggal copy dan kita tempatkan di sini. Nah, sekarang kita blok dan coba kita jalankan kembali. Oke, di sini ada error apa? Mark list price product. Nah, ini ada titik koma ya. Sorry. Ini ada titik komanya di sini. Oke, ini kita jalankan lagi. Nah, ini baru kita berhasil menjalankannya. Nah, ini contoh kalau misalnya kita memiliki subquery pada where ya. Ini ada where kan, where kemudian kondisi. Nah, subquery-nya ada di sini. Bisa satu atau dua ataupun lebih subquery bisa. Nah, kemudian kita juga bisa memiliki subquery dalam sebuah field select. Nah, contohnya misalkan saya mau select, kita mau menampilkan produk name nih ya. Kemudian kita mau nyanyikan list price. Nah, kemudian di sini kita mau round. Nah, roundnya ini misalkan saya mau hapus dulu ya roundnya. Ini yang mau kita round ini kita ambil dari select. Kita akan ambil average, APG itu average ya. Nah, ini average ini akan kita ambil dari list price. Nah, ini akan kita ambil from produk. Kita gunakan produk. Nah, ini ya. Nah, kita akan kasih alias PS1. Nah, kita tambahkan di sini where PS1 dot
kategori ID ya. Ini belum terpilih juga kategorinya. Kategori hewan dot. Nah, kategori ID sama dengan itu. Nah, pitunya akan kita ambil nanti dari alias tabel induknya ya. Ini juga sama, kita akan gunakan kategori ID. Nah, ini kita akan ambil roundnya berapa ya? 2 ya. Roundnya 2. Nah, ini kita kasih alias. Ini namanya APJ average list price. Misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita baru di sini from. Nah, misalkan kita gunakan produk juga. Nah, ini kita gunakan tadi ya P2 alias kan nih, karena V2 sudah kita definisikan di sini. Kita harus tambahkan alias. Nah, kita akan order by product name. Nah, ini ya. Kita titik koma. Ini coba jalankan Ctrl E. Ini ada error apa round. Nah, ini ada error round. Oh, ini harus kata kasih koma ya. Ini kita Ctrl E. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Ini average-nya yang tadi kita dapatkan dari subquery. Average list price. Nah, yang ini ya. Ini kita dapatkan dari subquery. Oke, itu ketika kita membuat subquery di dalam kolom. Nah, kita juga bisa membuat subquery sebagai sumber data. Nah, jadi kita yang tadinya from table, jadinya kita from subquery ya. Nah, ini juga kita bisa lakukan. Caranya kita akan select dulu. Misalkan yang mau kita select ini order ID. Yang ini ya. Kemudian kita akan ambil order value. Nah, ini kita akan ambil from. Nah, biasanya kan kita kalau from ini dari table ya. Nah, ini bisa kita ambil dari subquery. Kita akan buat subquery-nya di sini. Nah, kita gunakan kurung. Nah, di sini kita akan select. Yang mau kita select adalah kita buat ke bawah ya biar mudah dilihat. Order ID. Nah, ini. Kemudian kita akan lakukan sum. Quantity ini akan kita kalikan dengan unit price. Nah, ini kita sudah mendefinisikan di sini order value ya. Nah, ini harus kita jadikan alias di sini supaya ketika dipanggil ini tidak error. Nah, gitu ya. Ini kita lakukan ambil from order items. Nah, kemudian kita akan lakukan group by. Kita akan kelompokkan berdasarkan order ID. Nah, kemudian kita akan order by. Nah, kita akan menggunakan order value yang atas itu ya, yang hasil query-nya kita lakukan secara descending. Oke, ini sub query-nya kita dapatkan. Nah, kemudian kita tambahkan di sini pet. Nah, first is first 10 rows. Kita akan ambil 10 data doang ya. Kita coba blok dan sekarang kita coba jalankan. Oke, kita sudah mendapatkannya ya.
10 data pertama. Ini order value yang kita dapatkan dari subquery. Nah, ini subquery-nya. Oke, ini contoh subquery dari sumber data atau from-nya kita dapatkan dari subquery. Nah, kita juga bisa menggunakan subquery dengan operator pembanding ya. Nah, contohnya misalkan kita akan melakukan select. Nah, ini saya akan turunkan misalkan produk ID. Oke, kemudian produk name. Kemudian ini ada list price ini ya. Nah, kemudian ini akan kita ambil from. Nah, kita akan ambil dari produk. Ini kita tambahkan where. Nah, kita akan ambil where-nya ini dari misalkan list price. Nah, list price ini kita gunakan operasi ya, seperti ini lebih besar. Jadi bukan hanya sama dengan yang bisa kita gunakan operasi operator pembanding juga bisa. Ini misalkan select. Ini kita akan mengambil average dari list price. Nah, list price ini kemudian kita akan ambil ini from product. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan di sini misalkan order by, kita akan gunakan order by product name. Product name. Kita tambahkan titik koma. Ini sudah ya. Nah, kita sekarang jalankan. Ini kita run. Nah, ini berhasil kita dapatkan. Jadi, ini kita menempatkan operator pembanding di sini ya untuk subquery-nya. Nah, itu juga kita bisa. Nah, kita juga bisa menggunakan subquery untuk operasi in dan not in. Ini juga kita bisa ya. Misalkan kita mau menampilkan employee ya. Ini akan saya select. Kemudian saya akan turunkan employee ID, kemudian ini first name, kemudian last name. Oke, kita akan turunkan ini, kita akan ambil from employee. Oke, kita tambahkan di sini where. Nah, where-nya kita akan tambahkan employee ID. Nah, ini akan kita cari in. Nah, in-nya ini akan kita ambil select salesman ID yang kita ambil ya. Salesman ID from. Nah, kita akan ambil dari orders. Orders. Nah, ini akan kita inner join. Akan kita inner join dengan order item, order items. Nah, ini kita gunakan using joinnya ya. Nah, usingnya kita gunakan order ID. Nah, usingnya kita gunakan order ID. Nah, kita tambahkan di sini where. Nah, kondisinya ini yang statusnya status sama dengan tip ya. Nah, kemudian ini kita akan lakukan group by. Nah, kita akan group by. Nah, kita akan urutkan berdasarkan salesman ID. Kemudian ini akan kita ekstrak. Oh, ini kepanjangan ya ekstraknya. Autocomplete-nya terlalu panjang ini. Kita akan ekstrak, yang mau kita ekstrak tahun, year. Nah, ini tahunnya mau kita ekstrak. Ini kita ambil dari autocomplete-nya ini ya, from. Ini kita ambil dari from order date ya, order
order that. Nah, kemudian kita tambahkan kondisi lain, having. Havingnya kita akan buat ini, sum. Nah, kita akan bikin sum dari quantity. Nah, ini juga autocomplete-nya quantity. Nah, quantity kita akan kalikan dengan unit price. Nah, ini yang kita kondisikan lebih besar sama dengan 1 juta. Oke, kita akan tambahkan lagi and sini ekstrak. Nah, yang mau kita ekstrak di sini misalkan year. Nah, kita akan ambil from order date ini ya. Nah, year order date ini akan kita ambil sama dengan 2017. Nah, kita tambahkan satu lagi n-nya, and salesman ID is not null. Oke, kita akan tambahkan lagi kondisinya di sini, order by-nya ya, untuk hasil yang tadi kita tambahkan order by. Nah, kita akan urutan berdasarkan first name kemudian last name. Oke, ini ya, ini cukup panjang. Kita menggunakan operasi in dengan kondisi yang cukup panjang, group by, having. Ini kita bisa blok sampai sini dan kita jalankan. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, kita menggunakan subquery untuk operasi in. Ini contohnya kita mengkombinasikan beberapa yang sudah kita pelajari ya. Ada join, kemudian di sini ada sum, kemudian di sini juga ada not in. Kita kombinasikan dengan video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita coba contohkan untuk yang not in. Yang not in kita bikin lebih simpel aja ya. Misalkan saya mau select name. Nah, ini name ini ya akan kita ambil dari customer. Nah, kita akan tambahkan where. Nah, where-nya kita akan buat dari customer ID ya. Customer ID not in. Nah, ini kita gunakan subquery-nya di sini. Not in. Kita akan select tentu saja di sini customer ID ya. Customer ID ini kita akan ambil dari orders yang ada S-nya nih, orders where. Nah, kita akan lakukan ekstrak lagi. Ini akan saya turunkan, ini akan saya ekstrak. Nah, ini yang mau kita ekstrak adalah year. Nah, ini kita akan ambil dari order date ya. Order date. Nah, ini kita tambahkan di sini sama dengan 2017. Oke, kita tambahkan kondisi di sini dengan order by name. Oke, kita tinggal blok dan jalankan. Oke, ini berhasil ya. Nah, kita menambahkan operasi not in di sini. Nah, jadi subquery-nya kita tempatkan sebagai not in. Nah, kalau yang ini kita gunakan sebagai in. Oke, lebih seperti itu ya untuk operasi subquery di Oracle. Sebenarnya hampir sama dengan database lain terkait dengan subquery-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pernah belajar yang lain seperti MySQL, SQL Server, Postgres, itu juga sama subquery-nya secara penggunaan sama ya.
Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.